Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ulama, para asatidzah, para guru yang selalu saya muliakan, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, khusus secara particular Mukarram Haji Yusuf Rahman bin Haji Batul Ishaq dan Mukarram penasihat Masjid Jami'at Tauhid Bapak Insinyur Haji Indra Prasetyo, Mukarram Ustaz Irfan yang mengenai keberkahannya dan para segenap pengurus Masjid Jami'at Tauhid yang saya hormati, pembina remaja Masjid Tauhid, dan Farhan Nurdian, ketua Ikatan Remaja Masjid atau Khairul Umam, para sesepuh, bapak-bapak, para pemuda, remaja putra dan putri Masjid Jami'at Tauhid yang saya cintai. Alhamdulillah, syukurillah yang izin Allah malam ini dan sama bisa hadir dalam acara yang pertama, penutupan, ya, intinya acara penutupan sementara pengajian yang diadakan di Masjid Jami'at Tauhid, mulai dari taklim hari Kamis subuh, taklim malam Sabtu, kayak soleh Ramadan, taklim malam Rabu, kayak Nasir Abdul Rahim, dan taklim malam Senin. Jadi ditutup sekaligus gurunya hadir karena King Kiai Faisal dan Yayasan kami masih ada penutupan di tempat beliau aja masing-masing. Jadi nggak terhambat pada malam ini. Saya doakan semoga beliau itu selamat dalam perjalanan dan bisa sampai ke kita dengan selamat tanpa ada halangan kendaraan. Amin Allahumma. Hadirin sekalian, nanti kita ada ceramah tentang sholat Jumat. Saya minta adik-adik yang di depan nih, sebentar dengerin ya. Bentar dengerin ceramahnya ya. Jangan ngobrol, jangan bercanda, ya. Jadi enak dengarnya. Ceramah nanti pesan-pesan untuk kalian. Kalian ini sebagai generasi penerus. Nanti yang keluar mereka aneh nih, nomor 2. Kalian yang isi masjid, ya. Makanya kita mau ceramah, dengerin lagi sholat, jangan bercanda, ya. Itu namanya anak apa? Anak soleh.
capek yang kerja apa bibir, ya. Lama tak nyampe juga. Baru dikabarin nggak ada. Banting kaki yang dibanting kalau pancing kan berisik banget. Ya. Ini maka dengan kekeliruan kehilapan seperti itu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita ini dari bulan Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Insya Allah tanggal 28 kalau nggak salah malam Senin di Al-Qaubah di Sya'ban kaum bapak, kaum ibu malam Minggu memang nggak dicampur demi keselamatan dan keamanan. Jadi malam Minggu ibu-ibu di Sya'ban di masjid, kita yang lagi di rumah. Malam Senin bapak-bapak di Sya'ban di masjid, ibu-ibu di rumah. Karena rumah kita sekarang sudah serba listrik, juga pakai gas. Yang ciri-ciri ini tak dimain-main, bercanda dan sebagainya. Ini untuk keselamatan. Ya. Ada juga yang nanya sampai sih pakai beda-beda. Nggak beda sih. Ya, malam 14 ya masuk pertengahan gitu ya. Malam 15 pertengahan, malam 16 juga masih masuk pertengahan. Jadi kita bagi seperti itu. Alhamdulillah. Ini yang kemarin banyak nanya ke saya mengenai masalah bawa air ya, bawa air. Oh maksudnya di Sya'ban kayak bawa air, ya karena diskusinya di masjid dan sebel baiknya. Tadi Allah sudah banyak air, kan gitu. Jadi bawa air bakal minum, kebetulan tidak habis, bawa pulang, itu aja jawabannya. Nanya pohon, menjawab ya pohon juga. Ya, itu yang perlu. Yang paling parah banget nggak disku ditipin air, bener-bener. Iya, sebelum maghrib udah ikat parah tuh pakai anduk. Sampai pusing banget keluar ke masjidnya. Iya dah, dingin ya. Kali kotor, toples. Jadi kalau mau ngirimin, nggak usah ngirimin. Kalau lagi nggak enak badan, baca Yasin di rumah. Nggak usah pakai toples, nggak usah pakai botol, sembahyang. Kemudian lagi kan enak, kalau kita kayak salon. Ini hal-hal yang kadang-kadang mau ibadah, nyusahin orang gitu ya. Air itu udah besar manfaatnya. Contohnya Rasulullah saja, cucunya sakit, ya, dibacain Fatihah 40 kali itu, ya, Fatihah 40 kali. Dengan izin Allah sembuh. Nah kita kalau yang sembuh ini ada nggak 100 orang? Bisa 100 Fatihah. Itu kalau sekali, kalau 3 kali. Tapi usahain setiap baca Yasin, Fatihah dulu, Fatihah, Yasin, Fatihah, Yasin, Fatihah, Yasin. Tuh, ya, ini ngingetin doa, ya, jangan ngingetin doa. Maka dari itu sekali lagi, mari kita sambut kedatangan Ramadan dengan antusias untuk meningkatkan mutu ibadah kita, semangat kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita tarawih nggak kucing-kucingan, nggak kucing bener ya. Tahun kemarin kucing-kucingan, masjid kita kayak warteg kucing, pakai hordeng, tahu gitu. Jadi pakai hordeng, dia hordengin gelap, tarawihnya di atas. Kenapa kucing-kucingan gitu aja? Ya. Sekarang insya Allah ya, dan seterusnya sampai sholat Id pun insya Allah aman semuanya dan secepatnya habis musnah binasa corona dari bumi Indonesia. Ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam doa, dimurahkan rezeki kita untuk beribadah. Sekali lagi saya pesan adik-adik, nanti kita dengarkan mau'izah dari guru kita, dari penceramah kita dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus Masjid Jami At-Taubah yang telah memfasilitasi
acara penutupan ini sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj yang juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su' illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ahla wa salam guru kita Ustaz Kiai Haji Faisal Asmawi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, segenap para jamaah, para orang tua, para asatidz, para hujjah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Sidki Yahya matta'anallahu fi tuli hayati. Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah murahkan rezekinya, dan juga Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Faisal Asmawi, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah murahkan rezekinya, dan mudah-mudahan tetap sabar istiqamah dalam memimpin kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para pengurus Masjid Jami At-Taubah dan juga pengurus remaja Masjid Jami At-Taubah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah izinkan kita duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak banyak kalam, memang ini acara mulai dari habis maghrib belum pada malam makan malam gitu ya. Kata panitia kelar jam 9 kurang seperempat Ustaz. Ya 5 menit alhamdulillah. Gitu kan ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi. Mungkin bisa jadi pertemuan yang tahun kemarin kita nggak ada penutupan. Gara-gara si COVID, penutupannya turu-turu doang. Ada yang kagak pakai penutupan, pengurus aja dah datang ke rumah kiainya. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, Allah pertemukan kita kembali. Yang biasanya kita duduk ngaji pada malam Senin oleh Kiai Sidki, hari ini kita kumpul untuk ngadain tawakuf sementara, karena kita menghormati akan datang kepada kita tamu yang sangat agung, yang sangat dahsyat, yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa kita amalin fid dini wal
wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dijelaskan, Masya Allah, begitu banyak para kiai yang ngajar di tempat ini. Ada beliau Kiai Siti Yahya, ada Kiai Haji Faisal Asnawi, ada Kiai Haji Hasan Fahmi, ada Kiai Haji Nasir Abdul Rahim, ada Kiai Haji Soleh Rahmani. Masya Allah, satu pekan ada 5 kiai di sini. Rugi kita kalau seandainya kita tidak mengambil manfaat daripada mereka. Rugi kita. Jangan tatkala para kiai, para ulama, para habaib telah meninggal dunia, kita sedih. Paling pertama bikin status di WA atau di Instagram kita atas wafatnya para guru-guru dan para habaib kita. Ketika mereka ada, kemana diri kita? Ketika mereka masih hidup mengajar di masjid-masjid, kemana posisi kita? Di mana letak kita? Duduk bersama mereka atau menjadi barisan yang mengunci pengajian mereka. Nauzubillahi min dzalik. Tatkala meninggal dunia, seakan-akan menjadi orang yang paling sedih atas wafatnya mereka. Tangisan dan keluar air mata buaya. Giliran Anda kagak mau ngaji, giliran udah meninggal dunia ngomong, ya Allah belum sempat ngaji, kamu bohong namanya. Kalau kata Kiai Haji Abdul Hamid Hussein ketika saya mendampingi beliau dalam salah satu acara pernikahan di Parung, ada sahabat beliau sedang berceramah, saya dengar ulama itu modelnya kayak lampu tembak. Kok bisa kiai kayak lampu tembak? Iya, nyenternya jauh, yang dekat ke Silawabah. Nyenternya jauh, yang dari jauh datang ke majelis taklim, datang ambil manfaat ilmu, datang hormat kepada gurunya, mujalah sama para ulama. Yang dekat pada kemana? Kebuktikan sekarang. Yang ngaji jauh-jauh, yang dekat ngaji ustaz di rumah, begitu alasannya. Ya, begitu modelnya. Yang jauh aja pada datang, yang dekat keseorang tapi masih dapat terangnya. Bagiannya nih, Masya Allah, aku udah dicabut-cabutin, kiai udah pada dicabut-cabutin, disuruh pulang. Bahasanya Allah udah gak layak lagi dunia jadi tempat mereka. Pulang istirahat, tinggal kita yang tersisa. Giliran dikatakan dulu, oh Jakarta Selatan, Pancoran, Mampang, Tegal, Parang, budaknya kiai macan semua. Setelah mereka wafat, jadi macan apa kucing kita nggak tahu dah. Butuh berapa tahun untuk gantiin Walid Syafi'i Hadami sampai gini hari? Butuh berapa tahun menggantikan sikap podium Kiai Haji Abdullah Syafi'i? Butuh berapa tahun kita sampai gini hari? Ya Allah, kalau tidak tertetap dalam diri kita untuk duduk di majelis taklim, ada yang salah dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngomelnya udah, kira ngomel kita. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan hati kita semuanya terikat dengan kecintaan kepada majelis-majelis taklim, membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita duduk di majelis taklim membuktikan cinta kita kepada Nabi? Karena yang mengajarkan kita adalah para pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj yang dirasakan atau dilakukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah membuka peristiwa ini dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah memperjalankan yang menjadi tasliyatan lahu sebagai hiburan bagi Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena pada saat itu, pada tahun itu, beliau mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Ditinggal oleh orang yang dicintainya. Dua. Pertama adalah istri beliau Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua adalah pamannya Abu Thalib yang menjadi garda terdepan
untuk melindungi Sayyidina Muhammad daripada orang-orang Quraisy yang ingin menyakitinya. Ditinggal pada tahun yang sama, sedih Sayyidina Rasulullah SAW, dihibur dengan diperjalankan pada suatu malam. Ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, 1326 km. Kendaraan terjebak pada saat itu adalah seekor kuda, dan gak mungkin bisa menempuh 1326 km dalam satu kali perjalanan. Walhasil, ini perjalanan yang sangat dahsyat, perjalanan spiritual yang dirasakan oleh Sayyidina Muhammad, yang kita bisa menerimanya dengan iman, bukan dengan akal. Akal kita yang gak mampu untuk menerima peristiwa yang sangat dahsyat tersebut. Makanya kalau kita dulu tahu apa gini hari ada kagak? Kalau sebelum subuh ada selawat tarhim, tahu ya? Itu kan yang baca Syekh Mahmud Al-Husari ketika datang ke Indonesia, rekaman di Solo. Sekarang masih diputar di Ras FM. Ya, Syafi'iyah masih ada. Mabainal adzan ila iqamah, itu baca selawat tarhim. Bukan orangnya, style. Cari di YouTube banyak selawat tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Saya malu ada sekarang aja, beliau kan boleh. Sebelum pas-pasan aja, kalau nggak begini loh, jamaah pada pulas semua. Ya Rasulullah, bait pertamanya. Dulu subuh pada begitu semua selawat tarhim. Sekarang kalau diputerin begitu, pulas kita. Emang cocok banget kalau subuh yang ada yang suaranya rade-rade dah. Yang napasnya Senin Kamis biasa, biar bangun orang tidur. Kalau suaranya anak muda yang enak suaranya, ada pulas. Ya, imam juga begitu. Kalau imam bacanya nada-nada yang lembut, pulas. Imam Hudzaifah dibaca pulas subuh. Guru yang narik-narik, yang kencang-kencang suaranya, masya Allah. Di tengah bait daripada qasidah tersebut ada kisah tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya man asra bikal muhaimin lailan nilda manilda wal anam niyam. Wahai zat yang memperjalankan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, pada malam di mana engkau mendapatkan apa yang engkau dapatkan sungguh mulia ketika orang-orang lain sedang tidur semuanya. Nilda wal anamiyam, makhluk pada tidur semuanya. Nabi lagi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada waktu yang sangat indah pada malam hari. Fi thuluthil akhir minal lail, sepertiga terakhir, di mana orang-orang semua menutup pintunya rapat-rapat, nggak mau ada kehilangan, gerasi dikokot semuanya. Tapi Allah membuka pintu pertobatan selebar-lebarnya, menunggu sujudnya para umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah yang meminta ampun kepada aku berikan ampunan kepadanya. Berat kenapa? Pahalanya gede. Pada malam hari orang pada tidur. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dalam sebuah hadis. Salatlah pada malam ketika manusia sedang pada tidur, terlelap tidur semuanya. Dia berpikir kepada Allah, istighfar. Jangan-jangan gara-gara istighfar tuh hamba Allah yang ini musibah Allah singkir dari daerah kita. Bersyukur kita, masih banyak orang tua, masih banyak di antara kita yang jam 3 masih pada bangun sembahyang, bukan main gaple. Sekarang menonton bola, entar malam bola Barcelona. Kemarin champion nonton. Ya Allah, minta ya Allah, minta mudah-mudahan bangun setengah 3. Kirain mau tahajud, mau nonton bola. La haula wala quwwata illa billah.
Yang dikatakan ketika sampai di Masjidil Aqsa, lanjutan daripada qasidah tadi. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di Masjidil Aqsa. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi, yang ada di langit yang telah diwafatkan Allah, para nabi dan rasul, para malaikat turun untuk menjadi makmum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur menjadi umat Nabi, menjadi umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan bagi kita ada Ramadan. Yang Allah tidak khususkan bagi umat Sayyidina Nuh, Allah tidak khususkan bagi umat Sayyidina Isa, Allah tidak khususkan bagi umat Sayyidina Musa, khusus bagi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terakhir kita, tapi paling dulu diizinkan oleh Allah untuk memasuki apa yang telah Allah jadikan dalam jannah, dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam itu para nabi rindu ingin menjadi makmumnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, khatamul mursalin. Karena kalau bukan Sayyidina Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaq. Enggak ada ini yang namanya tata surya alam semesta ini kalau tidak dari cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur. Tapi bagaimana rasa syukur kita? Cuma di lisan doang atau bagaimana? Ya Allah, Sayyidina Muhammad udah mikirin kita, udah ngasih wasiat kepada kita, as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum, salat dan juga berbuat baik kepada para budak-budak dan orang-orang yang ada di bawah kalian, yang menjadi tanggung jawab kalian, berbuat baik kepada mereka. Inilah yang dikatakan ketika selesai salat diberikan kendaraan yang paling indah yang namanya buraq. Buraq itu ketika ditanya Jibril, tahukah kau wahai buraq siapa orang yang akan mengaji engkau? Itu adalah makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan, yaitu Sayyidina Muhammad. Itu buraq bentuk. Di dalam kitab Al-Imam Ad-Darbiri fi Qissatil Isra wal Mi'raj itu dijelaskan badannya buraq itu tidak lebih besar daripada kuda, tidak lebih kecil daripada keledai. Antara itu, makanya orang-orang di luar Islam memvisualisasikan gambar buraq dengan badannya kuda punya sayap. Karena yang biasa terbang itu namanya burung semuanya. Garuda, merpati, apalagi buraq. Ini singa sekarang bisa terbang. Ya kita nggak sebut merek, ada singa bisa terbang. Burung besi orang bilang. Ada sayapnya. Dan orang-orang di luar Islam memvisualisasikan itu buraq kepalanya perempuan. Kenapa perempuan? Biasanya perempuan maluan orang yang pakai orang laki. Perempuan dulu atau perempuan sekarang? Kalau kita bilang kan dulu kalau ada orang lamaran datang ke rumah perempuan, perempuannya di kamar aja. Anak pas bapaknya bilang bagaimana nak, mau diem aja. Mau diemnya perempuan itu bisa jadi tanda persetujuan ketika ada orang yang ingin melamarnya. Kalau sekarang enggak, mau lamaran udah WA, abang udah di depan rumah nih, siap-siapin dah, gitu. Belum ditanya abang-abangnya nih, ketika itu orang bermaksud untuk melamar, kata itu orang perempuan di rumahnya, udah pak terima aja, perempuan ya. Beda. Mudah-mudahan perempuan kita semuanya masya Allah jaga. Kenapa? Karena perempuan itu tiang di negara. Kalau perempuan yang rusak, hancur negara. An-Nisa imadun billah. Inilah yang dikatakan. Ketika setelah selesai salat, peristiwa diseringkaskan menjadi dikatakan wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'atan nida'a alaika salam. Ilal muntaha, sidratil muntaha, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Undangan khusus VIP atau lebih untuk
tak didatangkan sebuah perintah yang sangat agung, perintah salat. Kalau haji, kalau zakat, kalau puasa, kalau sedekah, Jibril yang datang kepada Sayyidina Rasulullah. Tapi salat khusus Allah yang undang langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad mendapatkan undangan langsung, kendaraan yang terbaik, waktu yang terbaik, perjalanan yang terbaik, didampingi dengan malaikat yang terbaik. Salat. Ya tong ya. Salat kata disebut tong. Main game mulu di bocah sekarang, layar miring semua. Ya, main HP sekarang nggak begini, mainnya landscape semua. Ngapain itu? Main game, Mobile Legend, apa lagi? Free Fire, apa lagi? PUBG dulu apa? Tong anak Nabi kan 7 tong ya. Upload sarung paruh, kalau tahu nama-namanya. Tahu nggak? Nah, anak Nabi 3 laki 4 perempuan, ada yang bisa sebutin semua? Dengar, telinga. Aisyah, bininya. Nah, sekarang begitu. Bagaimana mau kenal kita? Nah, bapaknya kagak bacain sejarah. Tapi kalau ditanya nih, ya kalau ditanya, gamer yang jago main Mobile Legends siapa? Ditunjuk dia. Siapa YouTuber yang jago main Mobile Legends? Belum tahu. Kenal dia semua limit nggak? Tuh, kau kenal di mana? Pusing kita. Tantangannya bagi mereka sekarang, masya Allah. Mungkin dulu kagak ada yang namanya HP, sekarang dari itu kotak aja itu, kotak hitam itu tuh. Anak bocah sekarang mau gak diajak lebaran. Kalau dulu kita mau lebaran aja pagi-pagi udah nanya, Mbak hari ini mau berapa rumah? 10, siap udah bawa kantong, bawa dompet yang di lambang selengnya ada rantinya. Kita dulu tuh, lani mampu udah, sendal nekermen kan gitu ya. Model gitu modelnya. Pakai kaos yang ada gambar jibannya, gambar keramik segala macam. Dulu jalan tuh sama orang tuanya dikenalin rumah sampai sepupu jauh datangin. Sekarang anak kecil diajak ke lebaran, udah mendingan di rumah ada wifi dan HP, kelar urusan. Walhasil nggak tahu siapa saudaranya. Kembali lagi kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Sayyidina Rasulullah mendapatkan undangan yang sangat dahsyat, yang sangat indah, yang sangat istimewa, yang langsung Allah perintahkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat itu perintah 50 waktu sholat. Turun ketemu Sayyidina Musa, ditanya dapat wasiat, dapat perintah apa wahai Muhammad? Saya dapat 50 waktu, umatmu gak bakal sanggup pulang. Balik kepada Allah minta keringanan. Balik dapat diskon 5, balik tinggal 45, suruh balik lagi ke Sayyidina Musa. Pulang balik sampai 9 kali, dapat terakhir 5. Mengharap lagi pada Sayyidina Musa, kata Sayyidina Musa, umatku masih belum siap, masih belum kuat. Apa jawaban Sayyidina Rasulullah? Saya malu benar-benar belum minta diskon. Saya baru dengar kenapa hikmah Sayyidina Musa menginginkan Sayyidina Rasulullah untuk bolak-balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di lain daripada dia meminta keringanan. Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab bercerita dalam salah satu pengajian beliau, kenapa Nabi Musa menginginkan Rasulullah balik terus? Ketika di dunia Sayyidina Musa minta izin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak izinkan, fasa'iqa, pingsan. Ketika melihat cahaya di sebuah bukit, disuruh buka sandal. Ketika melihat cahaya, pingsan. Belum sempat. Dan ini Sayyidina Rasulullah bisa bolak-balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat keistimewaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa bolak-balik, naik turun. Kenapa begitu? Karena Nabi Musa kira tatkala baru balik dari Allah, ada nurillah di wajahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada buratan cahaya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat itu Sayyidina Musa girang. Kenapa? Dulu di dunia belum sempat memandang cahayanya saja. Khusus buat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat perintah tinggal 5 waktu yang sekarang kita lakuin.
Ya Allah, ketika pulang bukan mendapatkan dukungan daripada orang-orang Mekah, akan tetapi cemoohan dan juga hinaan. Bahkan sebagian di dalam kitab Tafsir Al-Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan dalam ayat pertama ini, begitu banyak para sahabat yang hampir saja murtad daripada jalan Sayyidina Muhammad SAW. Dikatain orang gila, dikatain tukang sihir, mana ada engkau bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha, balik lagi sampai sebelum subuh. Ya Allah, gak ada yang bisa. Bohong ke Muhammad, bawa berita bohong lagi dia, pimpinan gila tuh orang, kata Abu Jahal dan Abu Lahab. Semua sahabat sudah pada bingung bagaimana membenarkan apa yang terjadi pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Tinggal satu nih, kalau seandainya ini sahabat mengatakan dia juga bingung dengan peristiwa yang terjadi pada diri Sayyidina Muhammad, bubar itu para sahabat. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari peristiwa itu beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Ketika tanya, wahai sahabat Rasulullah, wahai sahabat Muhammad, Abu Quhafa, Abu Bakar, sahabatmu telah melakukan perjalanan begini. Kamu percaya nggak? Apa jawabannya beliau? Jangankan untuk peristiwa, bahasa kita nih, jangankan untuk. Kalau seandainya Muhammad mengatakan di belakang Jabal Qubais ini ada tentara yang akan menyerang kita, ada musuh yang akan menyerang kita, saya akan percaya apa yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad. Meskipun saya lihat itu nggak ada. Tapi kalau yang ngomong beliau, kalau yang ngomong Sayyidina Muhammad, saya 100%, bahkan 1000% percaya apa yang dia katakan. Gak jadi itu semuanya. Gak jadi pada yang ngeblank, balik lagi ke mabar Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar mempercayai apa yang telah diucapkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Begitu dahsyatnya pertemanan seorang Nabi dengan seorang sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kata Abi Mustafa juga dikatakan ketika perjalanannya sendirian, itu Allah timbulkan suaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani perjalanan Sayyidina Muhammad SAW. Kita yang kadang sering berjalan bareng, kemana-mana enak jalan bareng berdua, kalau dia kagak itu sepi, kagak teman ngobrol. Inilah dahsyatnya perjalanan daripada Isra dan Mi'raj Sayyidina Rasulullah SAW. Yang menjadi ibrah bagi kita dan hikmah bagi kita adalah, ayo sama-sama kita jadikan momentum Isra dan Mi'raj tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki salat kita. Bagaimana salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah salat kita cuma bungkusan doang? Karena Al-Imam Al-Haddad mengatakan lis-salati suratani, salat itu memiliki dua gambaran. Suratun zahiriyatun wa suratun batiniyatun. Ada gambaran secara zahir, ada gambaran secara batin. Apa itu yang zahir? Apa itu yang batin? Yang zahir mulai dari niat sampai salat itu zahirnya. Di mana kita belajar ilmu fikih? Bungkusannya doang. Dan segala macam apa saja yang membatalkan salat, yang membolehkan salat, apa saja menjadi syarat-syaratnya ada di dalam pelajaran fikih. Itu surah zahiriyahnya doang. Surah batiniyahnya di dalam ilmu tasawuf, bagaimana menghadirkan hati dalam sholat kita, bagaimana memahami bacaan yang dibaca oleh kita, bagaimana memahami Al-Fatihah yang jadi rukun sholat kita, bagaimana akhlak kita setelah kita melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita memikirkan bungkusannya doang, tidak memikirkan isinya. Ini air mineral yang ada di depan kita, kan ada botol kemasan, ada isinya. Kalau botol kemasannya doang kagak ada isinya, nggak ada harganya. Siapa yang mau beli? Ditaruh tuh di chiller-chiller depan warung-warung kita. Ada air aqua atau air merek yang lainnya, ditaruh nggak ada mereknya, orang yang mau beli. Kenapa? Dianggap palsu. Ada lagi orang yang mengatakan isinya tapi kemasannya nggak bagus. Saya tadi ini pulang dari rumah, saya kemari, saya bawa air
Zam-Zam tapi saya bawa pakai kantong kresek. Saya bilang ke jamaah ini air terbaik, namanya air Zam-Zam. Jamaah percaya nggak? Enggak, kenapa? Kantong kresek tempatnya. Padahal isinya sebaliknya. Kalau kita bawa galon Zam-Zam isiin air putih biasa, orang bakal percaya nggak? Padahal isinya air isi ulang. Tapi karena kemasannya begitu, makanya perbaiki kemasan dan isi. Kita kebanyakan bungkusannya doang, tapi isinya mental. Kenapa? Karena ada riya dan sum'ah dan takabur dalam sholat kita. Bagaimana enggak kita sembahyang, masya Allah. Bayang sendiri di rumah, lupa kita rokaat 3, 4 ya. Kadang-kadang kan kita sembahyang begitu, yang tadinya lupa jadi ingat. Lagi sembahyang Allah Akbar, kunci motor sebelah mana tadi taruhnya. Ingat tidak? Tadi kembali beli rokok, kantong sebelah mana? Ingat tidak semuanya itu? Bahkan nanti kita dibikin lupa udah berapa rakaat, kita ini 3/4, gue terusin jadi 5, takutnya kurang. Terjadi dalam sholat kita. Maka perbaiki begitu semuanya. Sholat di masjid gangguannya juga besar. Kita disunahkan untuk melihat tempat sujud kita. Kenapa? Nongak dikit merek sarung udah gangguin sholat kita. Atlas tuh Ustaz, Sampir, mana majlis di Sampir gitu ya. Dan BHS, kiai namanya pas benar kiai, KCT BHS. Nah kalau kita begitu sembahyang, naik dikit, macam-macam urusan. Kiai saya pernah khutbah di salah satu bank yang dulu menjadi sponsor Piala Dunia. Ternyata karyawannya setiap Jumat diwajibin pakai kaos bola. Khutbah, saya DKM-nya orang Mari, pakai kaos bola, yang azan pakai kaos bola, yang pakai kaos bola, yang ngaji pakai kaos bola, jamaah semua pakai kaos bola. Saya baru tumben lihat Ronaldo membeli sebanyak Jumat. Saya bilang itu, ya Allah, itu gak pernah ngasih tahu, ini udah wajib Ustaz dari atasan dulu begini, ganti baju dulu, ngapain masa iya ikut dasar. Jadi kita khutbah itu bendera semua itu, jersey semua. Para peserta Piala Dunia, ya Allah, kalian tahu gitu kan saya bawa jaket Persija, begitu ya? Tahu begitu, soalnya ganti salah oren, begitu ya? Besok main ini. Tadi kan kalah Barito Putra. PSIS Semarang mau udah berapa 3-1 tadi saya lihat. Tadi seri Arema lawan Persikabo 1-1. Udah bola udah mulai lagi, masa sebarang terawih disuruh di rumah kan lucu. Bolanya boleh. Ya, konferensi luar biasa salah satu partai aja boleh. Giliran sembahyang budak-budak kita, ya alhamdulillah udah pasang karpet, alurnya masih takut ya. Saya bilang jamaah bawa pulangnya serang 2 meter lah begitu. Begini hari belum digelar-gelar alhamdulillah. Saya waktu ngaji sama ibu-ibu masih digulung, tidak ada lagi. Besok saya gelar juga dah. Karpet. Ya Allah walhasil, sekarang tinggal kita nih, tadi kata kayak benar. Ini yang kecil-kecil yang bakal nerusin perjuangan kita semuanya. Ada sebuah kisah menjadi penutup daripada pertemuan kita. Ketika belajar di Gontor ada kitab namanya Al-Qira'ah Ar-Rasyidah, Mutola'ah, pelajaran Mutola'ah. Ada perjumpaan salah seorang Kaisar Anusyarwan dari Persia berjumpa dengan salah seorang petani tua yang lagi nanamin pohon zaitun. Itu nggak ada di mari. Ketika dia melihat ada seorang petani tua menanam pohon zaitun, dibilang, wahai petani tua, ini pohon zaitun lama tumbuhnya, lama berbuah. Kalau ente nanam ini, ente nggak bakal bisa mengambil hasil daripada ente tanam. Dengar begitu benar wahai manusia. Tapi dengarin ucapan saya, kata dia. Apa itu? Sebuah makalah singkat. Qad gharasa man qablana fa akalna minhu wa nahnu nadrisul an liyakula man ba'dana. Wahai paduka, orang tua kita udah nanamin dari dulu. Fa akalna minhu, dan kita udah makan apa yang mereka tanam. Orang tua kita ini udah nanam dari dulu. Nih pohon-pohonan yang ada di rumah kita itu bukan kita yang nanam, engkau kita. Orang tua kita, cucunya yang ngambil, cucunya yang ngarap. Bukan dia yang nanam, orang tuanya ada pohon kelapa. Kamu itu pohon kelapa umurnya cuma 10
mendaftar batut dan lain sebagainya. Qad gharasa man qablana fa'akalna minhu, sudah tanamin pada kita yang makan. Wa nahnu nafrisul ard liya'kula man ba'dana, dan kita sekarang lagi nanam biar anak cucu kita yang bakal menikmati apa yang kita tanam. Ini kan kisahnya simpel, tapi memiliki ibadah yang sangat dahsyat. Artinya orang tua kita, nih kita sekarang bisa duduk di majelis taklim gara-gara orang tua kita menarik kita sama guru-guru kita. Kita dulu mau hari Ahad kalau kagak dibawa ke Asyafiah, dibawa ke Kuitang. Ngaji sekarang anak-anak kagak ada ke Kuitang, kagak ada ke Asyafiah. Ngapain? Goes semuanya. Sehat bagus, cuman jangan imbangin batiniah kita. Orang tua kita udah nemenin, kita bisa duduk di majelis taklim di masjid, cinta sama masjid, karena orang tua kita ngajarin agar kita senantiasa hadir di majelis-majelis guru-guru kita. Mereka telah meninggal dunia, tenang udah. Biar nanti kota Jakarta berubah sebagaimana kota megapolitan, metropolitan, mereka yakin akidah kita nggak berubah. Itu yang diajarkan oleh guru kita dan orang tua kita. Wa nahnu nafrisul ard liya'kula man ba'dana. Kita dukung, kita ikutin apa yang guru kita sampaikan barusan. Kita ini lagi nanam kader-kader sekarang. Agar siapa? Agar apa? Agar tatkala kita yang meninggal dunia, mereka yang muslim perjuangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masjid nyari imam aja susahnya bukan main. Kalau nyari pejabat pagi di Menteri Sosial dipecat karena korupsi. Menteri Perikanan baru pulang di korupsi pecat, sore udah bisa ganti. Imam masjid, guru ngaji, guru lekar, susahnya bukan main. Jadi ibarat juga kayak Haji Muhammad Khatib memiliki banyak pengajiannya. Ada salah satu pengajian sampai dini hari belum digantiin. Diminta, beliau aja suruh ngajar, nggak bisa waktunya beliau ada. Oh, beliau yang ini kosong, pengurusnya bukan. Pengurusnya zaman dia enak ngajarnya. Walhasil sampai gini hari belum ada yang ngurusin. Udah 1 tahun lebih beliau meninggalkan kita. Nyari guru ngajinya susah bukan main. La haula wala quwwata illa billah. Sampai kita nungguin mereka pada wafat dulu baru berapa dulu. Alhamdulillah. Sekarang kita lagi kader anak-anak sekitar. Biar mereka cinta kepada majelis taklim. Biar tak kelabakan masjid nyari penggantinya siapa. Imam rawatib nyarinya susah banget. Walhasil adalah kita sekarang nih kita lagi persiapin semuanya. Tatkala kita meninggal dunia, mereka yang bakal meneruskan perjuangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersihkan hati kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala sambil berharap mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Itu Nabi makhluk tanpa dosa dijamin masuk surga, masih munajat sama Allah, minta dipanjangin umurnya biar sampai ke bulan Ramadan. Bukan hanya minta panjang umur, diberkahi juga bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kita dapat keberkahan juga di bulan Rajab kemarin yang sudah lewat. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan bulan Sya'ban dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Seluruh guru-guru kita semoga panjangkan umurnya, Allah sehatin badannya, Allah berakhir rezekinya, sehat dalam taat, sabar dan istiqamah dalam membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan kita menjadi wasilah, ilmu terus menjadi wasilah untuk memperbaiki salat kita dan meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syailillah ya Rahman, syailillah ya Rahman, syailillah ya Rahman bil qabul wal ghufran.
ذات النسوان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اهدنا من عندك ووفق علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة